warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai Allah, para pecinta Quran yang insya Allah sampai akhir hayat. Al-Quran ini kita belajar, kita cintai madal hayat. Madal hayat sepanjang hidup. Tidak boleh sedikit pun kita tinggalkan Al-Quran. Kenapa? Inilah rahasia kekuatan rakyat Palestina. Di Palestina itu anak kecil yang paling nakal sekalipun itu hafal 5 juz. Rata-rata hafal 30 juz. Bahkan seorang Ismail Haniyah, ini saya kebetulan diberi kesempatan ya. Ismail Haniyah itu Perdana Menteri Palestina karena presidennya dari Fatah. Itu saya baru kaget. Ternyata beliau istrinya cuma satu, padahal banyak janda dari para syahid-syahid di sana. Tapi beliau di sana untuk bisa menikah lagi kualifikasinya tuh nggak mudah. Salah satunya syaratnya hafal Quran 30 juz. Masya Allah. Beliau punya anak 13 orang, 13-nya hafal Quran 30 juz. Masya Allah. Dan beliau punya cucu 40 orang. Separuhnya juga sudah hafal Quran 30 juz. Masya Allah, luar biasa. Jadi cinta mereka pada Al-Quran. Itulah pada kesempatan ini Ustadz ingin berbagi. Minta tolong dibuka Quran surat Fatir. Nanti Buya akan bantu menjelaskan secara grammar. Ustadz ingin menjelaskan ayat ini. Inilah semangat hidup dengan Al-Quran. Surat Fatir, surat ke-35, ayat 29 sampai 30. Ayat 29 sampai 30. Ya, insya Allah. Ya, coba kita buka nih. Kalau halamannya nih halaman 349. Surat Fatir, surat ke-35, ayat 29 dan 30. Inilah semangat kita hidup dengan Al-Quran. Jadi kalau di Al-Baqarah itu iman lebih dulu. Inilah kedudukan Al-Quran ini. Surat 35 ayat 29-30. Mari kita lihat. Ya, Bapak-bapak, nanti Pak siapa tadi Pak host kita, Pak siapa? Host kita. Kamil, nanti tolong dibacakan terjemahan ya secara utuh. Kita baca dulu ayatnya sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan tijaratan la tabur Ustaz udah tahu di artinya itu. Masya Allah. Tapi sebagai ini mangga Pak host kita untuk bacakan terjemahannya. Ya. Baik Pak Yasir. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Al-Quran, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Demikianlah itu agar Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambah karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Masya Allah. Jadikan ayat ini sebagai ruh kehidupan kita. Kenapa? Lihat baik-baik. Kalau di ayat-ayat yang lain, iman dulu, sholat dulu. Kali ini Allah menempatkan apa? Innalladzina yatsluna kitab Allah. Ingat ada kalimat yatslu. Yatslu itu artinya fi'il mudhari. Ya. Ya. KKSAD. Ada kalimat dalam bahasa orang Sentul always.
Always, ya. Sungguhnya orang-orang yang selalu Selalu. membaca Al-Quran. Lihat ini. Selalu. Ada orang yang baca Quran seminggu sekali, ada yang baca Quran setahun sekali, ada yang baca Quran nanti mau meninggal, ada yang baca Quran nanti Ramadan. Tapi seluruh keluarga besar pencinta Al-Quran, mereka punya ciri khas selalu membaca Al-Quran. Ini dia, Pak. Inilah kenapa kita belajar madal hayat. Kenapa kita belajar madal hayat sepanjang masa sampai mati. Madal hayat. Karena ini sifat paling utama. Yatluna kitab Allah. Selalu membaca kitab Allah. Wa aqamus salah. Mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Mereka berinfak baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Gedung yang mentereng ini 3 lantai. Boleh jadi ada orang yang berinfak tapi kita tidak tahu siapa. Kenapa? Dia termasuk di sini. Dia berinfak tanpa harus dia beritahu orang lain. Luar biasa. Ya. Apa yang Allah berikan? 3 balasan. Inilah yang Bapak dapatkan sampai akhir hayat. Yang pertama kata Allah, nomor 1, tijaratan lan tabura. Inilah bisnis yang tidak pernah merugi. Itulah kenapa Buya meninggalkan semua urusan dunia. Kenapa? Nah, inilah perniagaan yang tidak pernah merugi. Inilah perniagaan yang tidak pernah merugi. Bapak-bapak ingin jalan hidup yang tidak ada ruginya, yang tidak ada buntungnya, ini dia. Dekat dengan Al-Quran. Yang kedua, liyuwaffiyahum ujurahum, agar Allah menyempurnakan bagi mereka pahala-pahala mereka. Bapak dari kecil sampai sekarang sholat kadang belum khusyuk. Pahalanya nggak sempurna. Sedekah kadang pamer, ya. Sholat kadang terlambat, maka dengan dekat dengan Al-Quran, Allah lengkapi, Allah sempurnakan pahala-pahala semua. Luar biasa. Dan yang ketiga ini yang paling besar. Apa itu? Allah tambahkan bagi mereka min fadlihi, karunianya. Kata ulama tafsir adalah surga. Masya Allah. Bapak-bapak, jangan tinggalkan ini, komunitas ini. Karena berada di komunitas inilah yang menjaga kita. Yatluna kitab Allah. Always senantiasa membaca kitab Allah. Ya, lihat semua Quran di tangan Bapak sudah lecet-lecet semuanya. Masya Allah. Bandingkan dengan Quran di rumah orang lain, masih dalam plastik, ditaruh di lemari di ruang tamu. Kenapa? Dia bukan jadi pegangan, tapi hanya jadi pajangan. Masya Allah. Jadikan Quran kita pegangan. Apa pegangan? Itu dibolak-balik sama Buya Rizal. Buka ayat ini, buka ayat ini. Masya Allah. Sudah lecet, bahkan kalau diperiksa inilah kitab Quran yang paling banyak coretannya. Ya, Masya Allah. Quran yang paling banyak coretannya lah. Ya, ini Quran yang paling banyak coretan. Di akhir ini yang akan menemani kita melewati siratal mustaqim. Inilah yang akan menemani kita melewati jembatan siratal mustaqim. Menemani kita waktu hisab. Menjadi bukti bagi kita, insya Allah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Dia akan jadi syafaat bagi kita. Ya, koret semua. Masya Allah. KKSS. Kalau KKSS itu KKSAD, kalau KKS itu kumpulan keluarga Sulawesi Selatan. KKSL. Itu ada fi'il mudhari, ada bentuk kata kerja pertama, kedua, dan itu cuma ada di tempat ini. Teman-teman, jangan pernah meninggalkan ini, jangan pernah meninggalkan Al-Quran, karena inilah jalan hidup kita. Insya Allah, mudah-mudahan semua kawan-kawan di sini Allah jaga dengan baik. Ya, Allah kumpulkan dengan para syuhada Palestina, dan mudah-mudahan segala tempat kita berkumpul. Amin. Amin. Ya Rabbal. Pak Ilmi, saya serahkan satu buku saya ke Pak Ustadz ya. Masya Allah. Tolong kami diantarkan ini, saya serahkan Pak Ustadz. Ya. Mohon diterima ya Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Pak Ustadz. Ini saya terima. Al-Hasani. Alhamdulillah. Buya Rizal Al-Hasani. Pengembaraan seorang Sultan. Masya Allah. Dia meninggalkan perniagaan yang lain. Dia kembali kepada perniagaan yang tidak merugi. Yaitu yatluna kitab Allah. Always senantiasa membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah
Ini kalau saya bawa ke Palestina ini, saya kenalkan ke janda-janda Palestina, berebut. Karena sangat dekat dengan Al-Quran, Masya Allah. Ya, mereka akan lihat ini. Kau lihat sekilas dari foto ini, udah kayak orang Palestina sudah. Ya, janggutnya, Masya Allah. Hati-hati Umi. Ada Umi di sini. Umi mau udah Judulnya baca Insya Allah. pengembaraan seorang akuntan mengarungi lautan Al-Quran. Oh, luar biasa, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Subhanallah. Insya Allah hari kiamat kelak almar'u ma'ahibbahu, seseorang bersama orang yang dia cintai. Kita mencintai Buya, Buya mencintai kita. Mudah-mudahan di hari kiamat kita berjumpa di taman surga. Amin. Amin. Amin ya rabbal Baik, dan alamin. Bapak, itu saja hari ini selesai mengisi kajian subuh di Masjid Munawarah Sentul. Senang bisa bersuo dengan Alhamdulillah. orang-orang Amin. soleh. Insya Allah Allah jaga kita sampai di hari kiamat kelak dengan semangat bersama kitabullah. Al-Quran rahmat bagi kita, Al-Quran syafaat bagi kita semua. Amin ya Amin. Amin ya rabbal alamin. Pilihan burung cendrawasih cukup sekian dan terima Amin. kasih. Assalamualaikum Terima kasih Pak Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.